Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri asal Jambi diringkus polisi karena edarkan uang palsu di Kabupaten Tapanuli Selatan. Arena balap sepeda direncanakan akan dibangun di Kabupaten Deli Serdang. Penertiban bangunan di lokasi nyaris ricuh. Lontong sayur insomnia, sajian makanan bersantan di Kota Medan yang nikmat di malam hari. Sepasang suami istri asal Jambi diringkus polisi karena edarkan uang palsu di pasar tradisional Kabupaten Tapanuli Selatan. Uang tersebut didapatkan dari rekannya yang berkenalan di media sosial. Pasangan suami istri Rudi Tanjung dan Dewi Kusrita menjadi sasaran kemarahan para pedagang pasar tradisional Onan Barus, Tapanuli Selatan pada 7 Maret lalu. Awalnya kedua tersangka bersikukuh tidak tahu menahu jika uang yang digunakan membeli beras merupakan uang palsu. Keduanya lalu digeledah warga dan ditemukan tumpukan uang kertas palsu pecahan 100.000 dengan jumlah total 1.470 lembar. Serta uang asli sebesar 3,8 juta rupiah yang merupakan hasil kembalian berbelanja menggunakan uang palsu. Warga pun lalu menyerahkan kedua pasangan suami istri warga Jambi ini ke Mapolres Tapanuli Tengah. Meski tetap mengelak dari tuduhan pengedar uang palsu, keduanya berkilah turut serta menjadi korban uang palsu. Setelah polisi melakukan interogasi, barulah keduanya dipastikan bukan korban uang palsu, melainkan pengedar. Bahkan praktik pengedaran uang palsu ini telah berjalan sejak September 2022 lalu. Kedua tersangka mengaku mendapatkan uang palsu dari seorang warga Jakarta yang mereka kenal dari akun media sosial bernama Wahyu. Dengan menjalin hubungan sejak Mei 2022, kedua tersangka dan kenalannya tersebut sepakat menjalankan peredaran uang palsu. Pertemuan pertama dilakukan di Pulau Gadung. Pasangan ini menyerahkan uang asli sebesar 5 juta rupiah untuk membeli uang palsu 15 juta. Sukses mengedarkan uang palsu selanjutnya pada Januari 2023, kedua tersangka kembali menemui kenalannya dan kembali membeli uang palsu 180 juta, pecahan 100.000, seharga 60 juta rupiah. Pasangan suami istri ini sengaja mendatangi pasar-pasar tradisional di pelosok Pulau Sumatera Utara untuk berbelanja menggunakan uang palsu. Keduanya tidak menyangka kejahatan bakal diketahui pedagang pasar tradisional Onan Barus, Tapanuli Selatan. Untuk barang bukti ditemukan yang masih diduga sebagai uang palsu sebanyak 1.474 lembar pecahan 100.000 rupiah. Ya. Kedua, terduga pelaku penyebaran uang palsu telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Tapanuli Tengah. Pak Sutri ini akan dijerat dengan pasal tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara serta denda 50 miliar rupiah. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. 20 kg sabu-sabu yang hendak diselundupkan dari kota Tanjung Balai menuju Kabupaten Asahan digagalkan polisi. Selain barang bukti, polisi turut menangkap 4 orang pelaku. Berawal dari penangkapan seorang kurir sabu-sabu, Direktorat Reserse Anti Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan 20 kg sabu-sabu di perairan Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. Barang haram yang dimuat di atas kapal ini rencananya akan diselundupkan ke Kabupaten Asahan. Selain menyita barang bukti, polisi turut menangkap 4 orang termasuk diantaranya kurir. Pengungkapan ini berawal dari ditangkapnya atau diamankannya 1 orang pengendali lapangan yang berinisial SS dan 1 orang kurir yang berinisial A. Dari interogasi, penyidik mendapatkan informasi bahwa di hari yang sama itu terjadi pengiriman
narkotika di wilayah perairan Tanjung Balai. Meski begitu, polisi belum bisa merinci asal-muasal 20 kg sabu-sabu. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan. Tuti Lewelubis melaporkan dari kota Tanjung Balai. 3 orang yang terlibat penculikan dan penganiayaan terhadap seorang pria hingga tewas di kota Medan tertangkap. Setelah diselidiki, otak dari penganiayaan itu merupakan seorang wanita. Kini polisi masih memburu tersangka lain yang juga terlibat dalam pengeroyokan tersebut. Inilah penganiayaan yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama terhadap korban Heri Capri. Dengan sadis, para pelaku memukul korban berulang kali hingga korban tidak berdaya pada Desember 2022 silam. Bahkan istri korban yang berupaya melindungi korban tidak dihiraukan oleh para pelaku. Setelah 2 hari dirawat di rumah sakit akibat luka serius di bagian kepala, korban dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan hasil kamera pengawas, Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 3 orang pelaku yang terlibat pengeroyokan tersebut. Setelah diselidiki, otak dari pengeroyokan ini merupakan seorang wanita. Motif dari pengeroyokan ini sendiri yaitu utang. Utang piutang antara tersangka atas nama Jihan. Jadi korban ini ada menggunakan uang tersangka atas nama Jihan, tidak dikembalikan. Kemudian Jihan menghubungi 5 orang tersangka lainnya yang kemudian dilakukan penjemputan terhadap korban seperti yang terlihat di video yang beredar. Jadi di sana dia sempat dipukul oleh beberapa orang. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang terlibat dalam pengeroyokan. Sementara atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama. Para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Penertiban bangunan liar di Jalan William Iskandar Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang nyaris ricuh. Puluhan warga yang menolak penggusuran, rencananya lokasi tersebut akan dibangun arena balap sepeda yang kemudian akan digunakan pada pagelaran PON 2024 mendatang. Adu dorong antar warga dan petugas Satpol PP tak terhindarkan saat melakukan penertiban bangunan di pinggiran Jalan William Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang pada Senin siang kemarin. Tidak hanya adu dorong dengan petugas, sebagian pemilik kios juga ada yang menangis histeris sambil menunjukkan surat kepemilikan tanah oleh petugas yang melakukan penertiban. Sebelum dilakukan penertiban, Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan para pemilik kios dan diberi waktu untuk membongkar sendiri bangunan mereka. Namun, mereka tak juga membongkar. Petugas akhirnya melakukan penertiban. Akibat kejadian ini, suasana lalu lintas di lokasi penertiban sempat berjalan lambat karena banyaknya pengendara yang berhenti ingin menyaksikan langsung penertiban tersebut. Kita akan melakukan penertiban dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan tempatnya. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih, saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Nanti untuk kegiatan pekan warga nasional ya, Pak? Iya, rencananya seperti itu. Rencananya bangunan yang ditertibkan di area milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini akan dibangun arena balap sepeda yang kemudian akan digunakan pada pagelaran PON 2024 mendatang. Setelah dilakukan mediasi, petugas akhirnya berhasil menertibkan dan merobohkan bangunan semi permanen dengan menggunakan alat berat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.